Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ida Afriliana, STMkom, selaku pembimbing dari MK Metodologi Riset, izinkan kami untuk mereview makalah UTS tentang review dan pembahasan jurnal. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Fadian Yusuf, dengan NIM 23040087. Dan saya Aswar Jafar Halik dengan NIM 23040077. Dan dengan saya Nur Khorata Mufti Hakim dengan NIM 23040096. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel review jurnal. Di sini kami akan membahas tentang judul jurnal yang kami pilih, yang telah kami review. Yang pertama ada, silakan Mas Mufti. Yang pertama itu ada jurnal tentang analisa dukungan Internet of Things atau disebut dengan IoT terhadap peran intelijen dalam pengamanan daerah maritim Indonesia wilayah timur. Terus yang kedua, jurnal tentang implementasi Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, desain dan implementasi jaringan sensor nirkabel berbasis IoT dengan komunikasi LoRa untuk sistem monitoring kualitas daya dan energi listrik. Untuk jurnal selanjutnya ada perancangan website e-commerce ID. Yang kelima ada sistem pelayanan pasien berbasis website di Puskesmas Gayam Sumeneb. Dan yang keenam ada rancang bangun aplikasi e-marketplace Ayo Obah Oke Ose untuk pemasaran produk UMKM di Solo Raya. Selanjutnya silakan Ibu Mas Tafa. Yang selanjutnya jurnal ke-7 ada rancangan bangun informasi koperasi simpan pinjam berbasis website. Selanjutnya jurnal yang ke-8 perancangan dan pembuatan website wisata desa Dharma Saba menggunakan metode design thinking. Yang ke-9 rancangan bangun model prototipe irigasi otomatis untuk tanaman cabai dengan sensor kelembaban tanah. Selanjutnya kami akan membahas tentang pembahasan pertama, yaitu dari jurnal 1 sampai 3 yang menggunakan IoT. Di sini kami serahkan ke Di sini pembahasan pertama yaitu tentang IoT atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan untuk segala benda adalah konsep di mana perangkat fisik mulai dari yang sederhana maupun yang dengan sensor di industri saling terhubung dan komunikasi melalui internet. Juga dalam penelitian analisis Internet of Things itu terhadap peran intelijen dalam pengamanan daerah maritim Indonesia wilayah timur. Dalam kegiatan tidak mengamankan wilayah laut atau maritim yang bukan hanya terkait dengan penegakan hukum di wilayah laut saja. Permasalahan keamanan di laut daerah maritim Indonesia itu karena kurang efektifnya penggalangan intelijen terhadap pencegahan ancaman yang tidak pidana di laut, kurangnya ketersediaan teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas intelijen. Semakin berkembang keperluan manusia tentang teknologi, maka semakin banyak penelitian yang hadir. Internet of Things adalah salah satu hasil pemikiran para peneliti yang mengoptimasi beberapa alat seperti sensor, radio frekuensi, wireless sensor, network, serta smart object. Pada penelitian ini, sistem komunikasi nirkabel LoRa digunakan untuk membuat perangkat monitoring kualitas daya dan energi listrik yang diimplementasikan di panel utama distribusi tegangan rendah Politeknik Negeri Ketapang. Perkembangan teknologi
Selanjutnya itu dari Mas Fadli. Ya, selanjutnya untuk pembahasan tentang perkembangan teknologi itu kian pesat ya, khususnya di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu tentang website. Website itu mencakup pembuatan tentang aplikasi, e-commerce, atau toko online, ada banyak lagi. Salah satu aplikasi yang memanfaatkan teknologi e-commerce adalah Grab e-commerce atau penjualan berbasis website. Contohnya website ID dibuat karena memanfaatkan kebutuhan dan mendukung layanan penjualan dan informasi secara online. Itu terdapat dalam jurnal keempat. Yang selain itu, selain dengan penjualan, ada toko online, website juga bisa berkolaborasi dengan ke bidang-bidang lainnya. Contohnya dalam pembuatan aplikasi di bidang kesehatan yang ada pada pembuatan aplikasi website Puskesmas Gayam Sumeneb. Itu berfokus pada pelayanan pasien. Itu terdapat dalam jurnal yang kelima. Selain dalam bidang kesehatan website, aplikasi website itu juga ada untuk pembuatan aplikasi e-marketplace. Contohnya di Ayo Obah Oke Osek untuk pemasaran produk UMKM di Solo Raya. Jadi dalam ini banyak website untuk digunakan di bidang-bidang lainnya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Eva. Selanjutnya dalam bagian ini penelitian menjelaskan pentingnya kelembaban tanah bagi pertumbuhan tanaman cabai. Kelembaban yang tidak tepat dapat menghambat pertumbuhan dan mengurangi hasil panen. Oleh karena itu, sistem otomatis yang dirancang bertujuan untuk memantau dan mengatur kelembaban tanah dengan menggunakan sensor kelembaban tanah tipe YL69 yang terhubung dengan mikrokontroller mode MCU ISP8266 terdapat dalam jurnal ke-7. Jadi dari review yang telah kami gunakan itu ada 4 jurnal yang membahas tentang IoT dan ada 5 jurnal yang membahas tentang website. Selanjutnya ke pembahasan kedua, dilanjutkan oleh ada Mas Mufti Hakim. Pembahasan kedua itu dalam pembahasan kedua itu mencakup tentang review jurnal dan menganalisis manakah jurnal yang masuk dalam kategori kualitatif dan kualitatif. Berikut hasil yang telah kami review Dan diskusikan. Jurnal yang pertama itu judul IoT terhadap peran intelijen dalam pengamanan daerah maritim Jawa Indonesia wilayah timur. Dalam di sini itu menggunakan metode kuantitatif. Kenapa kita menggunakan metode kuantitatif? Itu karena fokus dalam analisis data numerik untuk mengukur efektivitas IoT dalam meningkatkan pengamanan. Untuk yang jurnal kedua itu berjudul di era globalisasi implementasi IoT dalam meningkatkan efisiensi kehidupan sehari-hari. Metode dalam jurnal kedua itu menggunakan kuantitatif karena di sini jurnal kedua itu menggunakan data statistis untuk menganalisis dampak penerapan IoT terhadap efisien dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang jurnal ketiga itu berjudul Desain dan Pengembangan Sistem Monitoring Jaringan Energi terhadap berbasis energi IoT. Metodenya itu menggunakan kuantitatif juga karena di sini metode kuantitatif untuk merancang dan menguji sistem monitoring yang berbasis IoT dengan fokus pada pengukuran kualitas dan efisien sistem. Selanjutnya yang keempat
Untuk jurnal keempat dengan judul perancangan website e-commerce iNeed.id menggunakan metode kualitatif. Kenapa menggunakan metode kualitatif? Karena penelitian ini menekankan pada analisis dan perancangan sistem yang merupakan karakteristik dari penelitian kualitatif, seperti bagaimana konsumen berinteraksi dengan platform e-commerce dan bagaimana sistem dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, penelitian ini lebih sesuai dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang proses dan interaksi dalam konteks e-commerce. Untuk selanjutnya, jurnal kelima. Dalam jurnal kelima dengan judul Sistem Pelayanan Pasien Berbasis Website di Puskesmas Sumeneb. Metodenya juga sama, berbeda. Untuk metodenya itu kuantitatif, karena dengan adanya penggunaan kuesioner, analisis data numerik, dan pengujian sistem. Adanya kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur persepsi, sikap, atau pendapat penggunaan aplikasi, serta analisis data. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena ada ciri-ciri tentang untuk kuantitatif. Selanjutnya ada jurnal ke-6 dengan judul Rancangan Bangun Aplikasi e-Marketplace Ayo Obah OKOC untuk pemasaran produk UMKM di Soloraya. Metodenya kualitatif sama dengan jurnal keempat. Berdasarkan pendekatan penelitian, tujuan dan teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan tahapan wawancara, analisis data dengan pengumpulan data, serta berfokus pada konteks spesifik UMKM Ayo Obah OKOC di Soloraya. Jurnal ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kakak. Yang selanjutnya ada jurnal yang ketujuh yang berjudul Rancangan Membangun Informasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Website yang menggunakan metode kuantitatif. Mengapa menggunakan metode kuantitatif? Mencakup data anggota, simpanan anggota, dan pinjaman anggota. Data ini dikumpulkan untuk analisis statistik dan untuk mendukung pengelolaan informasi dan sistem. Yang selanjutnya jurnal ke-8 yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Website Wisata Desa Dharmasaba menggunakan metode design thinking. Yang metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, karena dalam jurnal tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pendekatan design thinking. Metode ini mencangkup langkah-langkah seperti prototype, empatis, define, test, dan iterate, dan masih banyak yang lainnya. Jurnal ke-9 yang berjudul tentang rancangan bangun model prototipe irigasi otomatis untuk tanaman cabai dengan sensor kelembaban tanah yang menggunakan metode kualitatif. Mengapa menggunakan metode kualitatif? Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif. Hal ini terlihat dari pendekatan yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis data kelembaban tanah serta performa sistem penyaringan otomatis. Beberapa poin yang mendukung penggunaan metode kuantitatif antara lain pengukuran data, pengujian dan validasi, dan analisis statistik. Oke, selanjutnya itu membahas analisis perancangan sistem. Yang kita ketahui itu analisis perancangan sistem itu adalah sebuah pengembangan sistem informasi atau teknologi. Proses ini melibatkan dalam beberapa langkah untuk memastikan bahwa sistem ini yang akan dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi masing-masing. Menjelaskan sistem yang ada pada jurnal, apakah prototype, apakah waterfall, atau agile, atau yang lainnya, disertai dengan teori dan penjelasan tersebut. Jurnal yang pertama
Berdasarkan isi dari jurnal, analisa dukungan IoT terhadap peran intelijen dalam pengamanan daerah maritim di Indonesia Timur, kita dapat menganalisis metode pengembangan tersebut dengan digunakannya pengembangan sistem waterfall. Jadi dengan di sini jurnal satu itu menggunakan sistem waterfall. Metode waterfall itu pendekatannya linear dalam pengembangan perangkat lunak yang mengikuti tahapan berurutan, analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan yang lainnya. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Terus yang jurnal kedua, berdasarkan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Tampaknya pendekatan dalam jurnal kedua itu lebih condong ke prototype. Ya, itu ada beberapa alasan. Karena menggunakan prototype, pengembangan berbasis komponen, umpan balik pengguna, fleksibel dalam desain. Terus yang jurnal ketiga itu dengan judul desain dan implementasi jaringan sensor kabel berbasis IoT dengan komunikasi LoRa untuk sistem monitoring kualitas daya dan energi listrik. Dalam jurnal ini cenderung ke metode waterfall atau SDLC. Mengapa dalam jurnal ketiga itu menggunakan waterfall? Itu karena tahapan yang terstruktur dan linear. Terus analisis dan desain yang mendalam, pengujian setelah pengodean, terus dokumentasi yang jelas. Lalu jurnal keempat. Untuk jurnal keempat, dalam jurnal ini sistem yang dibahas menggunakan pendekatan waterfall dalam pengembangan perangkat lunak. Mengapa menggunakan metode waterfall? Adalah karena sesuai beserta dengan teori-teori yang ada. Yang pertama pendekatan definisi. Yang pertama itu kita menyebutkan definisi waterfall terlebih dahulu. Model waterfall adalah salah satu metode dalam software development life cycle SDLC yang mengikuti urutan langkah-langkah yang terstruktur dan berurutan. Setiap fase harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Fase-fase tersebut biasanya meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Dan karakteristik waterfall itu ada linear dan terstruktur, dokumentasi yang mendetail, keterbatasan dan perubahan, relevansi dengan jurnal. Dengan demikian, berdasarkan struktur dan pendekatan yang dijelaskan dalam jurnal keempat, dapat disimpulkan bahwa sistem yang ada menggunakan metode waterfall dalam pengembangan website e-commerce. Untuk jurnal yang kelima juga sama menggunakan metode waterfall karena karakteristik, kelebihan, kekurangan itu sesuai dengan karakteristik yang ada pada ciri-ciri waterfall. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan dalam jurnal, disimpulkan bahwa sistem pelayanan pasien website di Puskesmas Gayam Sumeneb menggunakan model waterfall dalam pengembangannya yang sesuai dengan karakteristik dan kelebihan dari model tersebut. Yang keenam ada dalam yang keenam ini menggunakan sistem pembelajaran platform elektronik adalah metodologi Unified Process atau UP yang merupakan salah satu pendekatan dalam sistem perangkat lunak SDLC. Metodologi bersifat inkremental dan iteratif yang memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap dan dengan umpan balik yang terus-menerus dari pengguna 4. Untuk ciri-cirinya ada tentang teori yang menjelaskan metodologi UP atau Unified Process, fase-fase UP, beberapa fase, dan fase-fase itu memiliki beberapa fase. Yang pertama ada inception, fase permulaan, elaboration, fase elaborasi, construction, fase konstruksi, transition, fase transisi, pendekatan iteratif, dan keterlibatan stakeholder. Dengan demikian, jurnal ini menggunakan pendekatan unified process. Karena kenapa saya menekankan ini? Karena dalam jurnal ini menggabungkan beberapa elemen
dari berbagai metodologi untuk menciptakan platform pembelajaran elektronik yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya jurnal ke-7. Dalam jurnal tersebut, peneliti menggunakan metode pengembangan sistem berbasis prototyping, khususnya evolutionary prototype. Berikut adalah penjelasan mengenai metode ini serta perbandingannya dengan metode lainnya seperti waterfall dan Agile. Mode prototyping. Prototyping adalah pendekatan dalam pengembangan sistem yang melibatkan pembuatan versi awal prototype. Dari sistem yang akan dibangun, prototype ini digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna dan melakukan evaluasi secara terus-menerus. Proses ini membantu dalam memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik dan memungkinkan penyesuaian desain sebelum sistem final dikembangkan. Yang kedelapan, dalam jurnal tersebut, peneliti menggunakan pendekatan design thinking dengan fokus pada prototyping sebagai bagian dari proses pengembangan website wisata dengan wisata desa Dharma Saba. Mari kita analisis lebih lanjut mengenai metode yang digunakan dalam dan bandingkan dengan waterfall, SDLC serta Agile. Jurnal yang ke-9. Dalam jurnal yang ada disebutkan sistem yang digunakan adalah prototype untuk merancang dan membangun model sistem irigasi otomatis untuk tanaman cabai. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai metode yang diterapkan dan bagaimana itu membandingkan dengan pendekatan seperti waterfall, SDLC dan Agile. Itulah hasil diskusi kami tentang mereview 9 jurnal tersebut, dan selanjutnya kami akan membacakan sesi penutup yang akan dibacakan oleh saudara saya Mufti Hakim. Baik, penutup dari keseluruhan 9 jurnal tersebut itu menunjukkan bahwa peran IoT maupun website itu merupakan isu kompleks yang masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan, penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi dan bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan beberapa faktor. Berikut beberapa faktornya. Kebutuhan pengembangan aplikasi karena dinilai masih sederhana. Yang kedua, pemasaran digital yang masih di dalam negeri. Yang ketiga, studi kasus tidak berfokus pada atau lebih banyak lagi. Selanjutnya kami bisa lanjutkan. Dengan demikian diharapkan di penelitian masa depan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai IoT maupun website. Jadi untuk pembahasan selanjutnya bisa dikembangkan atau bisa mereview jurnal selain dari satu kota ataupun beda jurnal baik IoT maupun website dan jaringan, dan masih banyak lagi. Itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.